Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan tumbuhan dengan air pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Nah, perkenalkan, nama saya Melisa Surya Fitra dengan NIM 1930106028 pada kelas T Biologi 5A. Nah, bahan kajian yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama kita akan membahas tentang transportasi air, yang kedua yaitu transpirasi. Bahan kajian yang pertama yaitu transportasi air. Nah, apa sih itu transportasi air? Yang pertama, transportasi air ini merupakan proses pengangkutan zat-zat dari akar menuju daun yang nantinya akan diolah menjadi berbagai zat yang akan dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ada dua cara pengangkutan zat. Pertama, di luar pembuluh angkut yang disebut juga dengan ekstravaskuler, dan yang kedua di dalam pembuluh angkut yang disebut juga dengan intravaskuler. Selanjutnya, kita akan membahas dulu di luar pembuluh angkut yaitu ekstravaskuler. Pengangkutan ekstravaskuler ini merupakan pengangkutan air dimulai dengan penyerapan oleh bulu akar, kemudian masuk menuju sel-sel epidermis. Dari sel epidermis, air menuju korteks dan diteruskan ke sel-sel endodermis. Nah, akhirnya air masuk ke stele. Dari korteks, air didistribusikan menuju sel-sel untuk proses metabolisme tubuh. Nah, pengangkutan ekstravaskuler ini berlangsung juga dalam dua cara. Nah, yang pertama simplastik, yaitu pengangkutan air dari sel-sel melalui plasmodesmata atau pengangkutan bagian hidup dari sel. Nah, yang kedua apoplastik, yaitu pengangkutan dari ruang antar sel ke ruang antar sel yang lain atau melalui bagian tak hidup dari sel. Selanjutnya, contoh gambar dari plasmodesmata yaitu yang dua jalur tadi. Yang pertama jalur apoplas atau melalui dinding sel yang ditandai dengan warna orange, dan jalur simplas ditandai dengan warna biru. Bagian yang kedua yaitu pengangkutan di dalam pembuluh angkut atau vaskuler. Nah, pengangkutan zat secara vaskuler terjadi melalui pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh kulit pada floem. Pengangkutan air dari akar ke batang terjadi melalui pembuluh kayu dan nantinya akan membentuk aliran air atau benang air. Nah, setelah mencapai daun, sebagian dimanfaatkan oleh sel-sel daun untuk memasak makanan, dan sebagian air dan garam mineral yang lain dipindahkan ke floem. Nah, akhirnya menyatu dengan aliran sukrosa atau asimilat. Nah, inilah contoh pengangkutan vaskuler yang silepnya melalui pembuluh kayu dan pada floem terjadi pada melalui pembuluh kulit. Terdapat faktor-faktor pengangkutan dalam xilem. Yang pertama, faktor internal yang terdiri dari daya tekan air, daya hisap daun, dan daya kapilaritas. Yang kedua, faktor eksternal yaitu faktor klomatik dan faktor edaphic. Faktor-faktor pengangkutan dalam floem. Yang pertama, terjadi dalam dua arah secara bersamaan. Yang kedua, pengangkut asimilat berupa gula sukrosa, bukan berupa glukosa. Nah, selain sukrosa melalui floem, diangkut pula ion-ion, air, asam-asam organik, asam amino, dan juga hormon tumbuhan. Banyak teori tentang respon dalam floem. Salah satunya teori aliran massa atau juga disebut dengan massa flow, bulk flow. Teori ini terjadi karena adanya perbedaan atau gradien sukrosa antara bagian daun, batang, dan akar. Selanjutnya, pokok pembahasan kedua kita akan membahas tentang transpirasi. Yang pertama, kita akan membahas dulu apa sih itu transpirasi. Nah, transpirasi ini merupakan proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Nah, 80% air yang ditranspirasikan berjalan melewati lubang stomata. Paling besar peranannya dalam transpirasi. Selanjutnya, ciri-ciri transpirasi. Yang pertama, proses fisiologis atau fisika yang termodifikasi. Yang kedua, diatur bukaan stomata. Yang ketiga, diatur beberapa macam tekanan. Yang keempat, terjadi di jaring hidup. Dan yang terakhir, permukaan sel basah. Terdapat 3 macam transpirasi. Yang pertama, stomater, yaitu 80-90% total dari transpirasi. Yang kedua, kutikuler, terdapat 20% total transpirasi. Yang terakhir, lentikuler, terdapat 0,1% total transpirasi. Nah, selanjutnya mekanisme bukaan stomata. Stomata membuka karena sel penjaga menyerap air dan mengembang. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata merupakan peristiwa yang kompleks. Nah, dapat dilihat pada contoh gambar di bawah. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi laju transpirasi.
Hanya dua faktor. Yang pertama faktor lingkungan, yaitu kelembapan udara, suhu, kecepatan angin, cahaya, tekanan udara, kesediaan air tanah, dan debu. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor tanaman. Yang pertama yaitu stomata, yang kedua daun. Pada stomata, jumlah persatuan luas letak stomata permukaan tanah di atas atau di bawah, timbul atau tenggelam, waktu bukaan stomata. Nah, daun, berbulu atau tidaknya, warna daun, menghadap cahaya matahari atau tidaknya. Yang terakhir, peranan transpirasi. Yang pertama, pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel. Yang kedua, penyerapan dan pengangkutan air, hara. Yang ketiga, pengangkutan asimilat. Yang keempat, membuang kelebihan air. Yang kelima, pengaturan bukaan stomata. Yang keenam, mempertahankan suhu daun, mendinginkan daun. Dan yang terakhir, memindahkan bahan ke lingkungan. Nah, terima kasih.